Bukan polisi yang menangkap kalian, melainkan kebodohanlah yang menangkap diri kalian sendiri. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak berguna. Kenapa kalian tidak teriak DPR tidak berguna? Kenapa kalian tidak teriak DPR bubarkan saja DPR dan bubarkan partai yang pimpin rapat di hotel? Kan dorang yang revisi serta sahkan undang-undang tersebut. Lalu kenapa kalian malah pengen TNI yang bubar? Tadi baru masuk sedikit ke lapangan DPR, polisi langsung mengentungi saya ketika kami sudah mau keluar. Harusnya mereka diam, tapi mereka malah tetap memukuli kami. Jari saya bengkak, kepala belakang saya bengkak, gede. Terima kasih, Mas. Aduh. Demo kalau nggak anarki itu nggak mungkin dipentung-pentungin, nggak lempar-lempar batu, nggak ngerusak-rusak pagar gitu loh. Lagian demo juga nggak mewakili masyarakat. Coba demo itu rampasan aset, demo hukuman mati ke koruptor gitu loh. Ini demo gak ada yang jelas, Indonesia gelap, RUU TNI yang jelas-jelas memperkuat pertahanan Indonesia dari koruptor. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar sisa-sisa demo penolakan rancangan undang-undang TNI kemarin ya, yang sudah disahkan. Dan hingga kini ternyata demo tersebut masih banyak yang mengomentarinya, terutama neti-neti Ternak Mulyono ya. Terutama sekali terkait mahasiswa yang adu jotos dengan polisi di atas truk ya. Jadi ya... Dan kemudian juga ada mahasiswa yang kepalanya bocor. Nggak tahu juga bocor kena pentung ya, kena kena gebuk aparat polisi ataukah kena gebuk temannya, nggak tahu ya. Yang pasti ngakunya digebukin polisi gitu loh. Padahal kan bisa jadi juga temannya sendiri yang gebuk ya kan, tujuannya gebuk polisi tapi meleset kena dirinya. Selain itu juga ada kabar ya bahwa saat ini tindakan mahasiswa itu sudah melampaui batas teman-teman ya. Jadi tidak hanya demo tapi mereka juga sudah mulai berani ya melakukan perusakan rumah dinas TNI dan mobil dinas. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bukan polisi yang menangkap kalian, melainkan kebodohanlah yang menangkap diri kalian sendiri. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak berguna. Kenapa kalian tidak teriak DPR tidak berguna? Kenapa kalian tidak teriak DPR bubarkan saja DPR dan bubarkan partai yang pimpin rapat di hotel? Kan dorang yang revisi serta sahkan undang-undang tersebut. Lalu kenapa kalian malah pengen TNI yang bubar? Peran PDIP dalam pengesahan Undang-Undang TNI. Hal ini bukanlah asumsi belaka, karena jika dicermati, Utut Adianto yang adalah Ketua Komisi 1 sekaligus kader PDIP juga merupakan Ketua Panitia Kerja Revisi Undang-Undang TNI yang memimpin rapat di hotel. Kalau dari dulu coba kamu cek undang-undang kejaksaan di Hotel Sheraton. Rejim militer dan oligarki inilah yang baru saja mengesahkan revisi Undang-Undang TNI menjadi undang-undang. Padahal Pak Prabowo adalah eksekutif. Lalu yang buat undang-undang itu eksekutif atau legislatif? Yang sahkan undang-undang itu eksekutif atau legislatif? Baik, sonde baik, tanah timur lebih baik. Ya, teman-teman ya, barusan adalah sebuah insiden gitu ya. Kemarin-kemarin saya menganggap, oh jangan-jangan ini rekayasa AI gitu ya.
dugaan saya gitu. Ternyata ini benar-benar terjadi kalau nggak salah di wilayah Sulawesi. Jadi ada seorang mahasiswa yang pada saat demo kemarin itu naik ke truk polisi dan kemudian disergap oleh salah satu polisi dan terjadilah insiden yang baru saja kita lihat ya di atas truk polisi. Wah, ya kalau memang mau digebukin ya gebukin aja karena itu sudah masuk kategori ya apa namanya ya anarkis lah kalau menurut saya ya. Lanjut. Halo teman-teman semuanya, KMUI, mahasiswa dan rakyat Indonesia. Saya tadi baru masuk sedikit ke lapangan DPR, polisi langsung mengentungi saya ketika kami sudah mau keluar. Harusnya mereka diam, tapi mereka malah tetap memukuli kami. Jari saya bengkak, kepala belakang saya bengkak, gede. Terima kasih mas. Atas, sampai tadi saya dipukuli di titik paling atas, puncak kepala. Sampai sempat kehilangan pendengaran sedikit, gitu, pengang sebentar. Tapi untungnya saya sempat terjatuh ke arah luar, jadi saya masih selamat. Tidak ada luka yang berarti, cuman benjol banget. Agak pusing, kacamata saya hilang. Ini saya bawa kacamata cadangan, jadi hati-hati, stay safe. Tadi ada beberapa kawan dari FISIP juga yang di depan kena pentungan, tolong segera diamankan. Terima kasih. Stay safe teman-teman. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Beneran gak sih apa yang kau katakan itu ya kan? Jangan-jangan kau itu kena lempar batu oleh temenmu sendiri ya kan? Jadi temenmu itu pura-pura maunya itu ngelempar polisi karena kurang pandai dia dalam melempar ya. Akhirnya kepala kau yang jadi sasaran ya kan? Itu pertama ya. Jadi belum tentu apa yang kau sampaikan itu benar. Dan yang kedua, kau katakan ya sudah balik gitu kan dalam kondisi tidak melakukan apapun. Seharusnya polisi juga tidak melakukan tindakan represif. Ya mana mungkin lah ya. Pihak aparat yang mengamankan demo itu apa namanya itu melakukan tindakan represif ya sementara pendemonya itu damai, nggak mungkin gitu loh. Kenapa? Ya saya juga pernah jadi mahasiswa tapi bukan mahasiswa. Lanjut. Polisi langsung mengentungi saya ketika kami sudah mau keluar. Harusnya mereka diam. Ada demo kalau nggak anarki itu nggak mungkin dipentung-pentungin, nggak lempar-lempar batu, nggak ngerusak-rusak pagar gitu loh. Lagian demo juga nggak mewakili masyarakat. Coba demo itu perampasan aset, demo hukuman mati ke koruptor gitu loh. Ini demo gak ada yang jelas, Indonesia gelap, RUU TNI yang jelas-jelas memperkuat pertahanan Indonesia dari koruptor. Ada. Terus ini mau nyalain siapa? Nyalain aparatnya. Aparat itu ya cuma mengamankan. Kalau sampean anarki, ya sama-sama manusia, ada punya emosi, punya ini gitu loh. Coba damai, aspirasi, sejuk, tenang gitu loh. Nggak mungkin digebuk-gebuk TNI atau polisi gitu kan. Aduh kakak. Demo sekarang tuh isinya ya cuman apa? Satu teriak-teriak, omongan kotor. Nggak ada aspirasinya yang jelas. Ini yang jelas-jelas perampasan aset untuk koruptor, hukuman mati koruptor nggak pernah di demo. Anjrit, ada masyarakat udah nggak percaya mahasiswa. Ada, konoha. Iya, hampir mirip teman-teman ya dengan pendapat saya sebelumnya bahwa kecil kemungkinan aparat yang mengamankan jalannya demo itu melakukan tindakan anarkis ya dengan cara menggebukin mahasiswa yang sedang berdemo ya melempar-lemparin batu kalau
mahasiswa yang berdemo ini melaksanakan atau menggelar demonya dengan cara damai ya. Pihak aparat biasanya melakukan tindakan represif ketika ya pendemo sudah tidak damai lagi, sudah mulai ada indikasi-indikasi tindakan-tindakan anarkis. Dan yang kedua adalah ketika para mahasiswa yang menggelar demo ini itu melampaui batas waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang ya. Jadi di atas jam 6 sore kalau mereka masih melakukan aksi demo, masih berkumpul, maka akan dibubarkan paksa oleh pihak kepolisian. Kalau mereka melawan, tentu polisi memiliki dasar hukum untuk melakukan ya pembubaran gitu loh. Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Mending itu ya, demo itu ya, mendesak rancangan undang-undang perampasan aset itu dibahas oleh DPR dan disahkan gitu loh. Kok yang RUU TNI dipersoalkan, padahal itu ya perubahannya nggak begitu banyak lah ya. Lanjut. Ya, kenapa kalian melakukan itu ya? Ini gimana maksudnya ya? Ini adalah presiden dan wakil presiden aktif ya, terpilih dan sudah dilantik dan sekarang sedang menjabat, menjalankan tugas, tetapi dalam aksi demo yang diselenggarakan oleh ya beberapa mahasiswa ada foto ya. Ini kelihatannya banner ya. Prabowo dan Gibran yang mulutnya itu dikasih silang gitu ya, dan matanya ditutup. Aduh, ini sudah menurut saya berlebihan. Saya berharap aparat bertindak seperti halnya ketika aparat menindak mahasiswa di Jawa Timur ya beberapa waktu lalu yang juga melakukan penghinaan kepada presiden dan wakil presiden. Lanjut. Selamat malam, izin melaporkan masa aksi telah melakukan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Ya, teman-teman ya, ini yang sedikit saya spill atau di bagian opening tadi ya. Saya mengatakan bahwa saat ini para mahasiswa sudah mulai ngelunjak, tidak hanya demo saja yang mereka lakukan, tetapi mereka juga sudah berani melakukan perusakan rumah dinas TNI. Dalam hal ini tadi kita dengar bareng-bareng TNI AU dan juga melakukan perusakan mobil dinas. Karena mungkin mereka merasa bahwa fasilitas kedinasan itu milik negara, dibangun menggunakan uang rakyat dan mereka merasa ikut memiliki. Tetapi tindakan seperti ini tentu tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun ya. Jadi saya berharap aparat ya bertindak ya, jangan diam saja. Sebelum masyarakat yang bertindak ya secara sporadis dan membabi buta ya. Lanjut. Mahasiswa tidak boleh diam, mahasiswa harus bersuara. Jangan biarkan teman-teman kita di Jawa sana babak belur, patah tulangnya, pecah kepalanya. Banyak sekali kata-kata itu di media sosial. Dan teman-teman, saya juga baru lihat berita bahwasanya ada berita yang mengatakan media tempe mendapat kiriman kepala babi. Wow. Dan anehnya, datang teman-teman media mempertanyakan itu kepada pemerintah. Kenapa? Apakah itu termasuk intimidasi? Woi teman-teman, ketika teman-teman menanyakan itu tidak salah. Namun apakah itu pertanyaan yang masuk akal dan logis? Atau mungkin teman-teman menuduh itu intimidasi adanya ya, dugaan intimidasi dari pemerintahan. Wow, ini analogi berpikirnya semakin kacau. Wajar saja respon dari pemerintahan itu santai, ya masak saja begitu. Wajar. Karena apa?
Tidak semua permasalahan itu harus dipertanyakan kepada pemerintahan pusat, yang seharusnya itu bisa diminimalisir dan diselesaikan. Yang utama, cari dulu buktinya. Yang kedua, selidiki siapa pelakunya. Yang ketiga, pasti ada CCTV di sekitar area yang menunjukkan itu siapa pelakunya. Baru seandainya itu ada kaitannya dengan pemerintah, teman-teman suarakan. Itu yang harus digarisbawahi. Dan teman-teman mahasiswa, kami tidak pernah melarang teman-teman untuk bersuara menyampaikan pendapat di muka umum. Silahkan. Namun berunjuk rasalah sesuai dengan koridornya. Kalau teman-teman mengatakan unjuk rasa itu ya wajar melakukan pengerusakan, wajar coret-coret, ya silahkan. Silahkan jika itu menurut teman-teman benar. Namun apabila datang dari pihak keamanan melarang, kalian jangan tersulut emosi dan kalian jangan lempar aqua, jangan lempar batu. Itu tidak benar. Dan anehnya apabila terjadi ada yang pecah kepalanya di depan, ada yang patah tulangnya, ternyata teman-teman tidak menyadari siapa yang melempar batu dari belakang. Namun yang disalahkan itu adalah pihak kepolisian. Ayo teman-teman, mari kita berpikir secara realistis. Mari kita menjadi anak muda yang membangun bangsa ini dengan ide dan gagasan. Mari kita bertukar pikiran. Mari kita berikan pendapat dan pandangan kita kepada pemerintah dengan cara baik-baik. Banyak cara yang bisa kita lakukan demi pembangunan bangsa. Walaupun demikian, saya tetap mengajak kepada teman-teman, teruslah bersuara, menyampaikan pendapat, tapi sesuai dengan koridornya. Jangan rusak marwah mahasiswa hanya karena ingin mendapat sensasi di mata rakyat Indonesia. Tapi jagalah marwah bangsa Indonesia di mata dunia agar kita menjadi raja di Asia. Bukan hanya Asia, tapi di tingkat dunia. Salam hormat dari kami, anak muda Pasaman Barat untuk Indonesia. Ya, barusan kita mendengar teman-temannya kurang lebih 2 menit lebih pernyataan seorang mahasiswa ya. Saya yakin ini bukan mahasiswa, ini mahasiswa beneran. Ya, karena dia masih waras gitu ya. Hahaha. Cukup panjang apa yang dia sampaikan ya, dan saya ingin membahas sedikit saja tentang komentarnya, yaitu tentang respons pemerintah terkait majalah Tempe yang dikirimi kepala babi begitu ya. Ya saya sependapat gitu loh bahwa ya pemerintah ya gimana gitu kan. Dimasak saja gitu ya melalui Hasan Nasbi. Ya menurut saya pernyataan tersebut nggak salah gitu loh. Ya kan kita harus melihat gitu ya. Apakah tindakan pengiriman kepala babi itu benar-benar dilakukan oleh pihak luar dengan tujuan untuk mengancam misalnya ya kan. Nah selama ini kan mereka kontra dengan pemerintahan ya kan. Sementara mungkin pemerintah tidak memiliki agenda untuk menjatuhkan media tersebut, membungkam media tersebut, ataupun mengancam media tersebut. Kemudian media tersebut seolah-olah ya membuat drama pemerintah sedang melakukan pengancaman ya, kemudian pembungkaman dan lain-lain. Ya karena mungkin pemerintah nggak merasa melakukan itu ya, maka ditanggapinya dengan cara yang sangat kocak menurut saya ya. Ya iyalah, jadi Hasan Nasbi ini menurut saya jawabannya sangat kocak sekali dan saya sangat sependapat. Ya, teman-teman. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar netizen yang menertawakan mahasiswa yang kepalanya bocor karena digebukin petugas ya. Katanya kalau demo tidak anarkis ya tidak mungkinlah petugas akan gebukin para mahasiswa. Ya iyalah, ya kan, saya sendiri kan juga pernah menjadi mahasiswa, ya kan. Tapi bukan mahasiswa loh ya. Ya kalau demo dilakukan dengan cara yang damai, aparat mah santai saja, nggak bakal melakukan tindakan represif ya kan. Orang mereka cuma mengamankan ya kan. Tapi kalau lu jual, ya gua borong katanya mereka. Oke teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar sisa-sisa demo penolakan rancangan undang-undang TNI ya kemarin, yang hingga kini masih banyak neti yang mengomentarinya, terutama sekali terkait mahasiswa yang adu jotos dengan polisi di atas truk ya, di atas truk polisi, dan mahasiswa yang kepalanya bocor katanya ketimpuk oleh polisi ya. Nggak tahu juga ya bocor kena apa sebetulnya ya, tapi tadi sudah kita dengar bareng-bareng ngakunya katanya digebukin polisi
polisi lah gitu ya. Padahal bisa jadi juga temannya sendiri itu yang gebuk ya kan. Maunya gebuk polisi tapi meleset. Selain itu juga ada kabar bahwa saat ini tindakan mahasiswa sudah melampaui batas ya, karena bukan hanya demo tetapi juga sudah mengarah ke perusakan rumah dinas TNI dan mobil dinas. Dan tadi videonya sudah kita saksikan bareng-bareng. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam menyajikan konten ini ya, dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.